Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Moms, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat. Semoga Moms dalam keadaan sehat-sehat selalu, baik-baik selalu, dan dapat selalu berkumpul dengan keluarga dan tentunya anak-anak tercinta ya. Kita kembali lagi live Instagram Mother and Baby hadir di pekan yang baru. Saya Novita Inji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia akan mengajak Anda, para moms, untuk ikut serta bertanya-tanya, ikut serta dalam perbincangan kita di sore hari ini bersama dengan Dr. Ari Aldila Pratama SPOG, Dokter Spesialis Obgyn Primaya Eva Sari Hospital dan RSIA Tambak. Di mana hari ini kita akan membahas tentang menjalani kehamilan dengan kista. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, mungkin moms yang tengah menyaksikan live Instagram kita hari ini ada yang pernah mengalami punya problem kista atau miom atau endometriosis yang biasanya menjadi penghambat untuk terjadinya sebuah kehamilan. Nah, hari ini akan kita bahas semuanya. Bisakah di saat moms lagi dalam kondisi ada kista ya, mungkin kistanya ada yang letaknya di rahim, ada yang di indung telur, itu bisa tetap menjalani kehamilan. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Dokter Ari yang sudah siap. Pertanyaannya langsung aja di kolom komen. Nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Moms. Hai Dokter Ari, apa kabar Dokter Ari? Halo Mbak Enji, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat Mbak Enji. Sehat, Alhamdulillah. Dokter, hari ini kita kembali lagi nih mau ngobrol-ngobrol nih dokter ya. Dimana kita akan ngebahas tentang kista dan kehamilan. Mungkin dokter sebelum kita ngobrol lebih lanjut, apakah kita bisa menjalani kehamilan dengan adanya kondisi kista, entah di dalam rahim atau indung telur atau yang sebagainya. Mungkin kita butuh penjelasan dari Dokter Ari dulu nih, kista sendiri itu apa sih dok? Oke, terima kasih Mbak Enji. Gimana Moms and Dad semuanya kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Jadi sebetulnya memang kalau misalkan suatu kista itu banyak nih, jadi ibaratnya jadi momok Mbak Enji. Dok, saya hamil, tapi sekarang ada kistanya. Nah, itu jadi pertanyaan dan jadi pikiran bahkan pada pasangan mom and dad. Nah, jadi kista itu, kalau misalkan ibaratnya kita bisa bayangin adalah suatu kantong berupa cairan. Nah, itu terjadinya di indung telur. Nah, indung telur itu sendiri apa? Indung telur itu adalah suatu organ di kanan dan kirinya rahim. Nah, kalau misalkan terjadi di kista, itu berarti indung telurnya ada sakit penyakitnya. Dan kista pun ada yang jinak, ada yang ganas, Mbak Enji. Iya. Betul. Nah, tetapi kebanyakan pada wanita hamil, kan wanita hamil kebanyakan adalah wanita muda ya, Mbak Enji ya. Usia produktif. Nah, itu kebanyakan kistanya ada kista yang jinak pada saat hamil tersebut. Gitu, kira-kira pembukaannya. Oke, nah biasanya ini kan tunggu sebelum kita lanjut lagi nih soal kista dan kehamilan. Nah, kita mengenal ada kista, ada miom, dan ada endometriosis. Itu kayak permasalahan yang cukup sering terjadi belakangan ini kepada para perempuan-perempuan muda bahkan ya dokter ya? Yes, benar. Jadi sebetulnya itu kista dengan miom itu ada sesuatu yang berbeda dari segi letaknya juga berbeda, nah segi jenisnya juga berbeda. Nah, tetapi endometriosis itu adalah salah satu jenis dari kista Mbak Enji. Itu beda lagi. Oke. Jadi masuk dalam kategori kista ya endometriosis itu ya dok ya? Yes, betul. Kalau misalkan kita bicara bahasa awamnya, kista endometriosis itu ibaratnya kayak kista coklat. Nah, kalau misalkan dikatakan kista coklat itu adalah suatu kista endometriosis. Gitu. Nah, balik tadi, miom itu adanya di rahim Mbak Enji. Iya. Kalau misalkan saya ngomong sama pasien saya adalah bayangannya ada kayak bakso. Nah, kalau misalkan kayak bakso, kayak tumor yang ada di dalam rahim, itu saya sebutnya supaya gampang mengingatnya adalah suatu bakso di dalam rahim. Nah, sedangkan berbeda dengan kista. Tadi kista adalah suatu kelainan adanya di indung telur, yaitu kanan dan kiri rahim. Jadi dari segi letak pun berbeda. Oke. Dan seseorang tuh bisa mengalami sekaligus tuh ya kista, miom, dan endometriosis ya. Karena saya tuh mengalami itu tuh dok, tiga-tiganya langsung dok. Waduh, iya. Paket lengkap ya Mbak Enji ya. Paket lengkap benar. Tapi tetap bisa hamil kan Mbak Enji? Ya, nah itu dia tuh. Pertama-tama banyak yang bilang gini, aduh kalau ada kista atau ada miom atau ada endometriosis itu nggak akan bisa hamil. Atau ada yang bilang dulu soalnya ini makanya nih kita ngobrol sama Dokter Ari sekaligus mendapatkan penjelasan dari Dokter Ali. Ada yang bilang juga gini, kalau mau program hamil punya kistanya mesti diangkat dulu. Nah itu gimana tuh dokter?
Oke, jadi sebetulnya memang ada benarnya. Kalau misalkan sesuatu mau program hamil, nah kistanya itu harus kita lihat dulu nih. Kista jenis apa? Soalnya ada juga Mbak Enji, kista yang normal. Itu kita sebutnya ada kista fungsional atau kista simplex. Biasanya karena proses dari siklus menstruasinya aja. Nah, hal-hal seperti itu tidak perlu diangkat sama sekali, bahkan nggak perlu operasi, ibaratnya seperti itu. Nah, dia bisa akan menghilang sendiri atau pecah sendiri, is okay, karena memang dia sesuatu yang fungsional. Arti fungsional adalah sesuatu yang normal. Nah, kita sebutnya juga simplex. Nah, itu berarti nggak masalah. Tetapi, kalau misalkan kita menghadapi kisah yang jenisnya lain, misalkan kisah yang cenderungnya ganas, nah seperti itu. Nah, itu memang harus ada treatment tersendiri dulu sebelum merencanakan kehamilan. Atau, kalau misalkan kisah endometriosis pun, nah, itu juga harus ada kategori infertility. Artinya infertility pun itu sudah ibaratnya sepasang suami istri sudah menikah dan berhubungan teratur tanpa pengaman, dalam hal ini KB ya, itu selama 12 bulan Mbak Enji. Jadi kalau misalnya dalam setahun gitu kira-kira dok ya? Yes, dalam 1 tahun kayak gitu tanpa pengaman, tapi ada kista, saya nggak hamil juga. Nah, disitulah timing perlu treatmentnya Mbak Enji. Oke. Dok, ini pertanyaan-pertanyaan sudah mulai masuk, saya akan mulai bacakan ya dokter ya. Ini ada pertanyaan dari, sebentar dok. Pertanyaan yang pertama dari Utari_Arinda. Moms, apakah tetap aman hamil jika ada kista? Apakah berefek kepada bayi di dalam kandungan? Nah, ini menarik nih. Ini pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang saya bisa nggak sih menjalani kista dengan kehamilan. Tadi kan makanya saya tanya, kalau misalnya di sebelum kehamilan diketahui ada kista, apakah mesti diangkat dulu? Tapi tadi dokter bilang tergantung kistanya ya. Nah, tapi ini kalau misalnya akhirnya sudah hamil baru tahu ada kista, apakah aman untuk bayinya? Oke, pada beberapa wanita memang iya. Jadi tiba-tiba begitu nikah, nggak lama langsung hamil. Ternyata pada saat trimester 1 periksa ke dokter kandungan ini di USG, baru ketahuan ada kistanya. Nah, kista dengan hamil. Nah, itu kita melihatnya dari pertama, jenis kistanya apa dulu. Kedua, kalau misalkan dari ukurannya juga. Nah, kalau misalkan kistanya jinak, nah seperti endometriosis tadi, nah, itu kalau misalkan di atas 10 cm, memang kita rekomendasikan buat dioperasi Mbak Enji. Gitu. Iya. Kalau di bawah 5 cm, kita tidak rekomendasikan buat dioperasi. Nah, antara 5 sampai 10 cm, kita masih pada tempatnya buat observasi dulu nih. Maksudnya observasi adalah kita lihat nih perkembangan dari kistanya, apakah mengganggu. Contoh yang mengganggu, misalkan yang paling ditakutkan adalah, yang paling mengganggu adalah kalau misalkan dia terjadi puntiran atau muter gitu kistanya. Sakit banget Mbak Enji. Sakit banget. Bahkan perutnya itu kayak ibaratnya kayak ditusuk jadinya. Nah, itu baru adalah sesuatu yang harus ditreatment mutlak, harus diangkat pada saat itu juga. Nah, walaupun dalam kondisi hamil, dok. Yes, betul. Itu merupakan suatu kegawatan soalnya Mbak Enji. Itu sakit banget, bahkan mungkin bisa terjadi perdarahan di dalam. Nah, kalau misalnya udah sampai perdarahan, sakit sekali, otomatis kita mau tidak mau, ya kita akan angkat, gitu. Oke, baik. Dan kalau, nah ini kalau kita mengangkat kistanya dalam kondisi hamil, kondisi bayinya gimana? Maksudnya janinnya tuh jadi gimana tuh dok? Oke, jadi saya bahas dulu yang tadi kondisi yang emergensi maupun tidak emergensi. Misalkan tadi yang tidak emergensi kita dapatkan adalah yang 10 cm. Nah, misalkan saat ini datang kontrol pada saat hamilnya baru 7 minggu. Nah, ini kan udah ketahuan nih, wah ternyata kisahnya ada 12 cm. Memang dong, sesuai guideline harus kita operasi. Dioperasi. Pertanyaannya, kapan timing operasinya Mbak Enji? Ini baru 7 minggu. Yes. Iya. Kapan timingnya? Apakah pada 7 minggu kita harus operasi? Nah, tentu kita ada rekomendasi juga. Baiknya timingnya adalah pada saat di atas 14 minggu sampai maksimal ada 20 minggu. Gitu. Alasannya kenapa? Kalau misalkan di atas 13 minggu, itu ari-ari atau plasenta sudah terbentuk dengan sempurna. Ibaratnya udah ada nih cikal bakal ari-ari atau plasentanya. Nah, makanya kita mulai operasi yang terencana tadi yang tidak emergensi kita bisa jadwalkan di 14 minggu sampai 20 minggu maksimal gitu. Nah, beda kasus, tapi kalau misalkan datang sakit perut, ternyata ada kista, terpuntir kistanya. Itu sakit banget, bahkan sampai keluar darah di dalam perut. Nah, otomatis kan mau nggak mau berapapun usia kehamilannya harus kita operasi, gitu, karena mengancam nyawa Mbak Enji.
Nah, memang pada saat operasi itu, kalau misalkan di bawah 14 minggu, itu memang ada resiko untuk babynya. Artinya resikonya apa? Nah, yang namanya seorang ibu hamil kan nggak boleh nyeri ya Mbak Angie ya? Iya. Nah, kalau misalkan terjadi suatu nyeri, itu memang ada merangsang buat ibaratnya kayak rangsangan buat keguguran. Nah, di situ biasanya kita akan melakukan, kita nyebutnya informed consent atau pernyataan dulu nih, edukasi ke pasien. Saat ini kondisinya adalah gawat darurat atau emergensi. Yang kita dapatkan adalah kisahnya terpuntir, sedangkan berdarah juga. Nah, ini mengancam nyawa mamsnya. Gitu. Kita akan melakukan seoptimal mungkin, tetapi yang kita lakukan memang ada efek atau mungkin akan beresiko ke baby-nya gitu. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya dok. Pertanyaan berikutnya dari Oksavina. Oksavina bertanya, dok, apakah benarkah mendeteksi adanya kista itu bahwa saat sedang menstruasi benarkah cara mendeteksi kista itu, ada kista itu bahwa kalau lagi menstruasi terasa nyeri, itu berarti ada kista. Apakah begitu dok? Nyeri hebat gitulah maksudnya. Ya, jadi ya kalau kita bicara tentang kisah endometriosis, itu adalah salah satu gejalanya adalah nyeri mens yang hebat sekali. Nah, tetapi kalau nyeri hebat pada saat menstruasi, belum tentu ada kista endometriosisnya. Ada juga satu macam lagi namanya tumor adenomyosis. Itu sejenis bakso juga di rahim, tapi beda sama miom. Ibaratnya miom itu baksonya tegas batasnya, bulat. Nah, sedangkan adenomyosis dia memang bulat, tetapi batasnya nggak tegas gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan nyeri haid atau nyeri menstruasi yang sangat-sangat hebat. Jadi dua tumor itu, kista endometriosis maupun adenomyosis, bisa menyebabkan nyeri haid. Jadi kita kalau misalkan ada nyeri haid, baiknya memang melakukan USG. Pastikan nih ada kista atau ada adenomyosis atau mungkin ada yang lain. Oke. Nah, ini Oksavina juga bertanya, apakah jika sedang mengandung dan di screening terdapat miom dan miom itu ingin diangkat, apakah berarti harus melahirkan secara sesar? Oke, ini pertanyaannya bagus juga nih. Jadi, ibaratnya seorang mams lagi hamil, nah ternyata ketahuan ada miomnya. Nah, tergantung ukuran miomnya, apakah ukuran miomnya kecil, misalkan 1 cm, 2 cm, dan letaknya di luar dari dinding rahimnya itu, sebetulnya sih nggak diangkat juga nggak masalah, soalnya tidak mengganggu. Tapi kalau misalkan memang letaknya mengganggu di dinding tapi lebih ke dalam, atau di ototnya juga menjorok ke dalam, nah tentunya kan itu sedikit akan mengganggu buat kehamilan berikutnya juga. Nah, memang ada beberapa rekomendasi yang menyatakan kalau misalkan pada saat lahiran, mungkin dilakukan seksio sesaria atau operasi sesar sekalian diambil. Tetapi resiko perdarahannya lumayan tinggi, Mbak Angie. Oh gitu. Nah, ya, jadi kita mostly dokter kandungan memilih kalau misalkan memang terjadi seperti itu, bisa lahiran normal dulu. Nah, sebaiknya normal, oke. Yes, kalau misalkan memang tidak ada indikasi buat operasi sesar, ya udah lahiran normal, silahkan, nggak masalah. Nah, tetapi begitu udah lahiran, nifasnya sudah selesai, masih ada gangguan nih miomnya, bahkan mungkin miomnya 10 atau 15 cm bahkan, itu kan pasti akan berbenjol tuh. Dan juga biasanya keluhannya adalah perdarahan haid yang banyak tuh. Nah, kalau misalkan ada perdarahan haid banyak seperti itu, otomatis kan harus diangkat. Nah, jadi timing angkatnya adalah baiknya setelah lahiran. Gitu. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi dok. Pertanyaan yang berikutnya akan saya bacakan adalah dari Yeni Zadatul Hasanah. Dok, alhamdulillah saya 2 kali hamil, 2 kali juga ada kista endometriosis. Hasil hamil pertama usia 30 tahun, hamil kedua usia 36 tahun. Ini bercerita ya. Nah ini kayaknya Moms Yeni itu tidak melalui operasi jadi saat kehamilan. Nah, karena saya sendiri juga waktu itu hamil dalam kondisi saat sebelum hamil saya tahu ada kista, tapi tahu ya akhirnya saya hamil dan saya menjalani kehamilan tersebut, kistanya tapi hilang. Nah, kok itu bisa gitu sih dok? Oke, jadi kalau Mbak Angie kistanya jenis apa Mbak Angie? Kistanya lupa sih dok, udah lama sih dok. Jadi sebetulnya kista kan banyak banget nih jenisnya. Kebanyakan kalau misalkan yang jenisnya bisa hilang sendiri itu adalah jenis yang kista simplex atau fungsional tadi. Jadi cuma karena masalah menstruasinya aja gitu. Tetapi kalau misalkan kista endometriosis, saya tuh kista endometriosis dok. Nah, tapi kok bisa hilang? Nah itu dia.
Nah, endometriosis pun kalau misalkan ukurannya kecil sekali, mungkin 1 cm atau 2 cm, ibaratnya nggak nyampe 4 cm ya Menji ya, itu memang ada kemungkinan buat regresi. Artinya regresi ini adalah dia mengecil bahkan hilang sama sekali. Nah, jadi kalau tanpa operasi pun kita juga masih bisa pada tempatnya observasi nih kalau misalkan kista endometriosis di bawah 4 cm. Kalau di atas 4 cm mungkin kita pertimbangan buat operasi. Karena apa? Nah, ukuran udah 4 cm bisa membesar juga. Biasanya pada penelitian adalah 4 cm itu sudah mengganggu buat kesuburan juga pada kista endometriosis. Gitu. Oke. Baik. Berikutnya saya bacakan pertanyaan dari Ica Nei bilang gini, Dok, saya hamil pertama ada kista endo. Setelah di screening 4D 7 bulan, kistanya kata dokternya sudah tidak ada. Pertanyaan saya, bisa balik lagi nggak tuh kistanya, Dok? Ini benar. Nah, ini kan yang saya tahu ya, Dok ya, kalau dari pengalaman saya tuh kista tuh bolak-balik ada ya, Dok ya. Nah, ini gimana nih, Dok? Apakah semua perempuan yang mengalami pernah kista endometriosis atau kista-kista yang lainnya itu akan kembali lagi, Dok? Walaupun mungkin tadi hilang terus nanti ada lagi, terus bisa nanti hilang lagi, atau operasi terus nanti ada lagi gitu. Karena saya tuh 2 kali operasi loh, Dok. Oke. Jadi ibaratnya mungkin kayak CLBK ya, Mbak ya? Itu dia, Dok. Iya, benar. Ya, benar banget, Dok. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang kista endometriosis atau bahkan miom atau bahkan adenomyosis, itu kan sejenis semua tuh Mbak Enji. Ibaratnya itu ada suatu tumor jinak, letaknya bisa di rahim seperti tadi miom atau adenomyosis, dan kista endometriosis itu letaknya di hidung telur kanan dan kiri. Nah, itu memang ada angka kekambuhannya selama masih usia reproduktif, artinya belum mengalami menopause Mbak Enji. Dalam 5 tahun setelah operasi, misalkan sekarang nih operasi tahun 2020. Nah, dalam 5 tahun kita observasi 2025, itu yang dioperasi akan bisa tumbuh lagi atau kambuh lagi selama belum menopause, itu angkanya sampai 20-30% Mbak Enji. Benar. Ini angka kekambuhannya tinggi sebetulnya selama masih menstruasi secara normal gitu. Oke. Jadi itu dia kenapa banyak yang masih operasi lagi. CLBK terus ya, Dok ya, kistanya ya, Dok ya. Oke, ya semoga terjawab ya Mams Ica ya. Berikutnya adalah pertanyaan dari Nindi Tika. Bagaimana caranya promil saat tahu istri ada miom? Dok, apakah harus operasi dulu baru promil? Oh, ini kayaknya baru bergabung nih. Mungkin bisa dijawab secara singkat, Dok. Yes. Pertama, letak dari miomnya di mana? Karena memang miom itu ada, ibaratnya saya bagi 2 aja lah, yang mengganggu letaknya buat embrionya atau si babynya, atau yang letaknya nggak mengganggu, ibaratnya memang di dinding luar. Nah, kalau misalkan di dinding luar, ya it's okay, nggak akan masalah selama tidak ada masalah lainnya ya. Nah, kalau misalkan memang letaknya di dalam, nah itu kan bisa jadi penghalang antara pertemuan sperma sama si sel telur. Nah, disitulah letaknya kita memutuskan untuk operasi dulu. Atau mungkin miomnya kecil, 1 cm atau 2 cm. Nah, itu masih pada tempatnya kita mungkin kuret juga bisa. Atau kita teropong dengan nama histeroskopi gitu. Oke, bisa ya jadi ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Rinia Anggit gitu ya. Dok, saya hamil pertama ada kista, lalu keguguran. 8 bulan lalu kejadiannya. Sampai sekarang saya belum hamil lagi. Kenapa ya, Dokter? Oke, jadi pertama tadi jenis kistanya apa? Selalu tanyakan bila Mams kontrol ke dokter kandungan, Dok, saya jenis kistanya apa sih? Nah, nanti kan dokter kandungannya pasti memberitahukan tuh jenis kistanya apa. Soalnya kistanya itu banyak banget, Mams. Iya, benar. Ada yang jinak, ada yang ganas. Yang jinak pun banyak banget macam-macamnya. Nah, itu juga harus ditanyakan. Pertama, kalau misalkan memang kistanya yang jenisnya mengganggu buat kesuburan, nah itu lebih baik Mams konsultasi lebih mendalam nih ke dokter kandungannya. Apakah memang saat ini perlu diangkat dulu kistanya sehingga nanti di treatment lebih lanjut, atau ya ini kistanya nggak perlu ada treatment apa-apa, normal, kita bisa lanjutkan promilnya gitu. Oke. Ini juga ada yang sharing, sebelum hamil pertama saya sudah tahu ada kista kiri dan kanan, tapi tidak berani diangkat karena belum pernah hamil. Sama dokter Obgyn harus diangkat, besarnya kiri 5,3 cm dan yang kanan 2,3 cm. Ini berikutnya ada Kemananda 2702, Dok, untuk hindari ada miom, ada pantangan makanan gak sih, Dok? Saya pas hamil 5 bulan baru numbuh.
padahal nggak kerasa gejala miom, sakit dan lain-lain. Ini gimana ya dokter? Oke, jadi yang pertama adalah sebetulnya Ya. miom banyak banget pasien saya yang nanyain, dok, saya salah apa nih kok kenapa Iya. salah makan apa gimana sih kok Iya ada iya miom iya iya atau benar ada benar kista? benar benar. Nah, sebetulnya jangan disalahkan antara makanan. Sebetulnya makanan tidak berefek langsung. Yang berefek langsung itu adalah pertama adalah memang ada peran genetik di situ, terutama miom Ya. ya. Nah, miom itu pun kalau misalkan moms atau saudara perempuan ada yang genetik miom itu bisa meningkatkan resiko moms terkena miom. Nah, selain itu juga lifestyle. Kalau misalkan Nah. tadi kita terlalu banyak, ya misalkan miom itu memang meningkat pada wanita yang obesitas juga, di mana memang kadar estrogennya lebih tereksitasi, jadi lebih tinggi. Nah, itu akan menimbulkan resiko tumbuhnya miom juga. Nah, tentunya dengan gaya hidup sehat seperti olahraga yang teratur, makanan yang juga sehat, menghindari junk food segala macam. Nah, itu langkah awal, ibaratnya langkah awal untuk mencegah dari suatu miom. Tapi kalau misalkan sudah terjadi miom, ya kita harus lebih hati-hati lagi tadi. Ya, betul. Miomnya mengganggu atau tidak. Kalau misalkan memang mengganggu buat promil, ya kita lakukan angkatan dari miom. Oke, ini menarik nih dokter. Ada tadi sempat bilang, ini ada juga faktor genetik. Jadi kalau buat moms nih, yang kondisinya pernah miom, kista, atau endometriosis, apakah nanti di saat dia punya anak perempuan bisa akan menurunkan genetik itu, dok? Yes, tentu saja. Jadi ibaratnya gini lagi, banyak banget kan wanita di muka dunia ini. Nah, tapi kenapa wanita A ada kista, wanita B tidak ada kista, wanita C ada kista, yang wanita D tidak ada kista? Iya. Nah, di situ perannya adalah suatu faktor genetik. Faktor genetik ini juga ibaratnya akan menurunkan dari mamsnya, misalkan ada kista atau ada miom, itu bisa menurunkan ke anaknya. Nah, tentunya hal tersebut harus kalau misalkan mams kita ada miom ya, nah kita harus lebih hati-hati. Jadi lebih sering periksa mungkin ke dokter kandungan. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang nggak normal pada menstruasinya, misalkan lebih banyak perdarahannya atau dirasakan nyeri, nah itu bisa mungkin screening. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, lebih awal terdeteksinya. Jadi lebih bagus kita meng-cure yang awal-awal dibandingkan sudah besar, sudah lengket kemana-mana, itu lebih berat kasusnya. Betul. Ini ada Moms Nisa _Siska yang baru bergabung. Apakah ada kemungkinan ketika mioma atau kista akan mengecil ketika hamil? Mungkin boleh dijawab secara singkat, dok? Yes, betul. Jadi kalau misalkan kita bicara miom dulu, nah miom itu tadi kalau misalkan secara statistik adalah kita bagi 3 kemungkinan. Apakah akan membesar, mengecil, atau malah tetap ukurannya. Dan secara statistik ternyata kemungkinannya sama, 33% semua, 33% akan tetap juga. Baik. Gitu, itu kalau kita bicara miom. Nah, tapi kalau misalkan kista, itu data yang berbicara berbeda. Kalau misalkan sudah lebih dari 10 cm, tentu dia tidak akan bisa mengecil secara spontan. Gitu. Tapi kalau misalkan di bawah 5 cm, masih ada kemungkinan untuk regresi atau mengecil secara spontan. Oke, baik. Terjawab ya dokter ya. Semoga cukup terjawab ya Moms Nisa. Berikutnya dari Venita. Bagaimana dengan ibu hamil dengan kista? Tadi sebenarnya sudah terjawab. Apakah kista ada grade-nya aman atau mengancam, dan apakah beresiko apabila ingin melahirkan normal dalam kondisi ada kista? Oke, jadi sebetulnya grade itu tadi pertama di jenisnya dulu nih, jinak atau ganas. Kita bicara tentang jinak dulu aja, karena kebanyakan wanita hamil kistanya jinak. Nah, tadi grade-nya kita bedakan. Kalau misalkan lebih dari 10 cm mutlak akan kita rencanakan operasi. Tapi kalau misalkan antara 5 sampai 10 cm masih kita bisa observasi dulu, ada kemungkinan emergensi nggak nih. Nah, terus kalau misalkan di bawah 5 cm ya nggak usah, paling kita observasi aja. Nah, pertanyaan yang kedua, masih memungkinkan normal atau tidak? Selama tidak ada indikasi buat operasi, moms dengan kista pun itu bisa lahiran normal. Nah, dengan catatan, kita sebagai dokter harus memberitahukan juga resikonya. Pada saat lahiran normal kan terjadi yang tadi rahimnya besar, pas bayinya keluar, rahimnya tiba-tiba akan mengecil, seperti itu. Nah, dengan mengecilnya rahim, tentunya akan ada resiko untuk tertariknya si kista. Jadi kistanya tadi mungkin di atas, nah begitu udah turun, nah pada proses turunnya terjadi putaran BNJ. Nah, di situ lebih hati-hati. Jadi begitu bayi sudah lahir, plasenta sudah lahir, rahim juga mengecil,
kok sakit banget ya perut saya dok. Iya, 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 iya. Nah, itu jangan-jangan memang terjadi putaran dari kistanya, puntiran ibaratnya. Nah, itu yang ada sesuatu emergency juga kalau darurat. Oke, ini saya senang dengan Moms Oksavina banyak bertanya nih, jadi kita juga mendapatkan banyak informasi ya. Pertanyaannya sederhana sebetulnya karena tadi sudah dimention juga sama dokter. Dok, kalau memang sudah tahu ada turunan kista dan miom nih, sebaiknya anak perempuan ini kapan idealnya memeriksakan kondisi kista dan miomnya? Pertanyaannya bagus sekali tuh. Jadi mulai kapan? Apakah tunggu sampai dia mulai nyeri-nyeri atau saat dia mulai pertama kali menstruasi atau bagaimana nih dok? Oke, jadi pertama, kalau misalkan memang kita sudah aware, kita sudah sadar, mungkin ada kemungkinan genetik nih, karena orang tua saya mempunyai kista atau miom. Nah, lebih baik, jadi kalau misalkan sudah di atas 17 tahun, itu dilakukan pemeriksaan. Nah, tentunya kalau misalkan memang masih belum menikah, kita tidak mungkin melakukan USG dari transvaginal. Kita akan melakukan USG dari bukan luar juga, transrektal jadinya namanya. Nggak mungkin kita melakukan evaluasi dari organ reproduksi. Organ reproduksi itu ada rahim dan indung telur dari perut Meji. Itu nggak mungkin karena sensitivitasnya berbeda, jauh berbeda banget. Iya. Perut itu kan ada lemaknya, ada kulitnya. Nah, itu akan nggak jelas sekali. Nah, beda kalau misalkan kita lihatnya dari transvaginal, tetapi kalau misalkan pada kasus yang nona atau virgin kita tidak melakukan itu, nah kita bisa melakukan dari transrektal atau dari anus. Dari situ kita bisa melihat, di situ kita bisa evaluasi dari rahim maupun indung telurnya juga. Baik. Oke, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan yang berikutnya dari Amalia _Miranti. Dok, saya usia 28 tahun. Jika ada kista 3,6 cm di sebelah kanan, apakah resiko jika diambil sebelum promil? Apakah ada resikonya jika diambil sebelum promil? Apakah akan mempengaruhi cadangan telur? Saya juga merasakan tiba-tiba sakit nih dokter. Oke, balik lagi tadi jenis kistanya apa? Satu, dengan ukuran 3,6 cm bisa macam-macam kistanya. Apakah kista yang biasa aja mau fungsional, atau tadi kista endometriosis, atau ada namanya dermoid, atau bahkan ada keganasan. Nah, dengan 3,5 cm itu harus jelas jenis kistanya apa. Kalau misalkan memang ganas ya sebaiknya langsung diangkat. Nah, tetapi yang namanya operasi pada indung telur memang akan mencederai, ibarat cedera karena proses operasinya tersebut, sehingga akan scar tissue ya dokter ya? Yes, scar tissue. Nah, sehingga akan sedikit banyak pasti akan mengurangi cadangan sel telur. Nah, itu dia kita bisa mengeceknya dari kadar hormon namanya AMH atau anti Mullerian hormone. Baiknya dicek dulu sebelum operasi dan nanti setelah operasi juga dicek. Jadi kita bisa membandingkan nih sebelum operasi sama setelah operasi berapa sih kira-kira telur yang terbuang. Gitu. Oke. Ini menarik sekali nih karena kalau saya boleh sharing sedikit pengalaman saya ya Moms, saya kondisinya waktu itu sebelum hamil, saya tuh udah 2 kali operasi kista dan operasi bisa tergolong besar karena laparoskopi, jadi benar-benar operasi besar. Jadi saat saya merencanakan untuk hamil setelah menikah dan ternyata ada kista lagi, dokter tidak menyarankan untuk operasi karena tadi kalau setiap habis operasi kan pasti akan ada scar tissue kan setelah sisa operasi. Jadi disarankan untuk langsung program hamil. Jadi pada dasarnya bisa juga ya dok menjalankan program kehamilan walaupun ada kondisinya kista, tapi memang harus melihat juga ukuran kistanya tadi sudah sampai sebesar apa gitu ya dokter ya. Tapi kalau memang kayak tadi tuh dok ya, kayak cerita saya tadi tuh dok, ada permasalahan di mana sebelum promil, sebelum hamil tuh sudah berapa kali melakukan operasi. Jadi tapi kondisi kista yang berikutnya tuh cukup besar di saat dia mau merencanakan hamilan. Sebaiknya dioperasi apa enggak tuh dok jadinya? Oke, jadi kalau misalkan pada kasus tertentu tuh intinya suatu cadangan sel telur itu bisa disimpan, Mengi. Jadi kalau misalkan wah takutnya kan kambuh lagi berkali-kali operasi itu akan mengurangi dari sel cadangan telur. Nah, si telur itu sebetulnya bisa disimpan. Jadi namanya ovum reservation. Nah, jadi kita pada saat operasi pun kita bisa menyimpan si sel telur yang tersebut gitu. Nah, kalau misalkan memang kambuh lagi, nah itu kan memang merupakan suatu resiko yang tadi saya katakan 20-30% dalam 5 tahun pasca operasi pun itu bisa kambuh. Nah, memang kalau misalkan memang ada gejala, misalkan nyeri haid banget dok, benar-benar sakit banget, ya mau nggak mau kita memang treatmentnya dengan operasi, Mbak Enji.
Itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir akan saya bacakan dari Furiski. Kalau hamil dengan mioma 2 cm letaknya di atas, apakah saat melahirkan sekalian diangkat atau enggak nih dok? Dan apakah saya bisa melahirkan normal? Ini mioma ya? Oke, kalau miomnya letaknya di atas, pada saat sudah cukup bulan, tentu dia tidak akan mengganggu buat lahiran normal. Kecuali kalau misalkan kecuali kalau ada penyulit lainnya, misalkan area-area di bawah jadi ketutup sama sekali, nah itu baru nggak bisa. Nah, apakah diangkat atau enggak? Nah tadi jawabannya, kalau misalkan lahiran normal, tentu kita nggak angkat dong, karena kita nggak buka perutnya. Nah, kecuali kalau misalkan mams ada indikasi buat sesar, nah dilakukan sesar, ya mungkin kalau misalkan cuma 2 cm bisa diangkat pada saat itu. Resiko perdarahan juga minimal kalau cuma 2 cm. Sebaiknya diangkat atau enggak dok? Kalau misalnya tadi sambil melahirkan, apakah sekalian aja deh diangkat gitu loh? Kalau misalkan lahiran normal sih nggak usah ya Mbak Enji, kan juga miomnya kan di atas, nah tentunya tidak akan mengganggu buat kesuburannya juga. Gitu. Nggak jadi masalah ya dok ya? Nggak akan menjadi masalah, soalnya kan dia dalam konteks ini atas mungkin di luar dari dinding rahimnya gitu. Oke, satu pertanyaan dari saya, pertanyaan terakhir dok, mengenai kista sendiri sebelum, kalau ini dalam kondisi tidak hamil lah dok, kalau kista itu ada pengobatan yang biasanya dilakukan untuk mengobati kista, miom dan miom itu apa sih dok? Oke, jadi kalau misalkan kita pengobatan sebagai dokter obstin ada tergantung gejala yang timbul. Kalau misalkan ada sesuatu kista, miom, tapi nggak bergejala, ya sebetulnya nggak perlu treatment. Karena memang selama itu kita yakinkan adalah sesuatu kista yang jinak atau miom, bukan sesuatu kanker dinding rahim, tanpa gejala pun kita nggak perlu ada treatment apa-apa nih Mbak Enji. Tetapi kalau misalkan kayak kista tadi, bikin nyeri haid, ya tentu akan kita evaluasi lagi nih ukurannya seberapa, segala macam. Ada pertimbangan buat operasi atau tidak. Saat ini sudah punya anak atau belum. Nah itu seninya dokter kandungan untuk mentreatmentnya. Nah terus kalau misalkan bicara tentang miom tadi, nah keluhannya ada juga nggak? Misalkan ada miom tapi cuma 1 cm atau 2 cm, tentunya biasanya nggak ada keluhan. Tetapi kalau misalkan ada juga miomnya sampai 5 cm, 7 cm, tapi di luar dinding rahimnya, di luar. Nah, biasanya itu tidak mengganggu juga, Mbak. Jadi kalau misalkan selama tidak ada gangguan, ya bisa hamil, saya bisa hamil dok dengan ada miom 10 cm, karena miom saya di luar. Itu sebetulnya nggak masalah juga, nggak perlu ada treatment operasi. Gitu. Oke. Emang konsultasi itu penting sekali ya di saat kita menyadari misalnya kayak kita aduh ada yang nyeri haid atau mungkin juga haid tidak teratur ya kan. Itu tuh karena kan bisa jadi itu ada tanda-tanda apakah itu miom atau kista gitu, dan biar kita juga tahu treatment apa yang sebaiknya diberikan saat kita mungkin ada kista atau miom, apalagi untuk menjalani program kehamilan ya dokter ya. Yap, benar sekali Mbak Edi. Baik, Dokter Ari, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga ini masih banyak sebenarnya beberapa pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf waktu kita terbatas, jadi mungkin kapan-kapan lagi ya dok ya sesi berikutnya membahas tentang kista dan kehamilan. Terima kasih banyak, jaga kesehatan selalu ya dokter ya. Sampai berjumpa lagi. Sehat selalu. Terima kasih dokter. See you lagi. Bye. Dan terima kasih juga untuk Moms atas pertanyaan-pertanyaannya. Tapi mohon maaf sekali waktunya terbatas, jadi tidak bisa kita jawab semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa cukup terjawab tadi. Terima kasih juga kata Oksafina sudah menjelaskan dengan detail dan mudah-mudahan dimengerti. Iya, nanti buat Moms Anissa katanya gini, di save dong. Oh siap, pasti setiap live Instagram kita akan selalu ada di IGTV Mother and Baby Indonesia. Jadi nanti boleh dicek lagi di IGTV Mother and Baby Indonesia. Kita bisa kembali menyimak obrolan saya bersama dengan Dokter Ari membahas tentang kista dan kehamilan. Nanti kita akan kembali lagi besok, Mams ya. Besok akan ada live Instagram lagi. Oh mohon maaf, hari Kamis kita akan ada live Instagram lagi. Pastikan Mams kembali lagi bergabung bersama kita di sini. Follow Mother and Baby Indonesia dan tentunya jaga kesehatan selalu ya, Mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Mams.